Halo teman-teman, kita akan bertemu kembali dengan saya Ibu Suci. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Faraday. Jadi setelah kita belajar elektrolisis, kita akan menghitung dengan perhitungan hukum Faraday. Kita ikuti bersama-sama. Di dalam hukum Faraday, kita ada dua hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Dari hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2, kita akan simpulkan yang pertama, saya bilang 1A. Kita punya W atau weight atau M boleh ya. W sama dengan EIT dibagi 96.500. Di mana W itu massa, E itu massa ekivalen, I itu kuat arus, T itu waktu dalam satuan sekon. Di mana yang namanya E itu adalah AR dibagi valensi. Kita kasih contoh misalkan. Kita punya E dari CU. ARCU itu adalah 63,5. Valensi CU itu adalah 2. Kalau ada E dari H2, ini adalah AR, bukan MR ya. Maka MR-nya sama AR-nya adalah 1, valensinya 1. Jika ada E dari O2, ini adalah AR dari O. Maka ini adalah 16, valensinya O itu adalah 2. Ini adalah E. Kemudian, jika arus dan waktunya sama, kita juga bisa yang kedua, itu W sama dengan E kalikan F. F itu Faraday. Ya, 1 Faraday itu harganya sama dengan 96.500 kolom. Jika dalam soal yang 1B ini tidak diketahui arus, tidak diketahui waktu. Nah, yang kedua, jika nanti digunakan jumlah arus yang sama, waktu yang sama, jadi ada 2 yang diketahui atau lebih dari 1 yang diketahui, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Arus dan waktunya sama, maka bisa menggunakan W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Nanti kita bisa menggunakan ketiga rumus ini. Mari kita ikuti untuk latihannya. Yang pertama, pada elektrolisis larutan CuSO4 menggunakan elektroda PT. Dialirkan listrik selama 2 ampere, kemudian waktunya 965 detik. Maka banyaknya logam tembaga yang dihasilkan adalah, gitu ya. Maka ini karena ada arus dan ada waktu, kita mau pakai rumus yang W sama dengan W-nya siapa nih? W-nya CU. Sama dengan EIT dibagi 96.500. Apakah E? E adalah AR-nya 63,5. Valensinya misalkan ini mau dari CuSO4 diionisasi juga nggak apa-apa. CuSO4 itu kalau ionisasi menjadi Cu2 plus tambah SO4 2-. Maka Cu-nya ini adalah valensinya adalah 2. Maka di sini dibagi 2. Kemudian I-nya adalah 2 ampere. Kemudian T-nya adalah 965 dibagi 96.500. Maka kalau kita hitung bagaimana? Ini bisa kita coret ya. Kita coret. Kemudian ini juga kita coret dapat 100. Ini kita coret dapat 100. Ini kita coret. Berarti kalau gitu tinggal berapa? 63,5 dibagi 100. Jadi sama dengan, ini kita coret nih. Kita coret. Kemudian ini kita coret. Dapat 100, maka geser 2. 0,5
gram. Ini adalah massa tembaga yang dihasilkan. Mudah ya? Berikutnya, pada nomor 2. Bila ke dalam larutan NiSO4 dialirkan listrik sebesar 0,1 Faraday, airnya Ni tahu, maka di katoda didapatkan logam Ni seberat berapa gram? Penyelesaiannya, atau kita sampaikan dulu. NiSO4 jika diionisasi akan menjadi Ni-nya, karena SO4 itu 2 min, maka Ni-nya 2 plus, ini SO4 2 min. Ni-nya 2 plus berarti valensinya nanti Ni-nya adalah 2. Dalam soal ini tidak diketahui arusnya dan waktunya. Maka kalau yang diketahui langsung Faraday, kita bisa menggunakan W. Karena yang ditanyakan Ni, W-nya Ni sama dengan E kalikan F. E adalah AR dibagi valensi. AR-nya adalah 59, valensinya adalah 2. Faraday-nya dia menggunakan 0,1 Faraday. Ini kalau dihitung berapa nih? 29,5 dikalikan 0,1. Jadi W-nya sama dengan 2,95 gram. Ini adalah massa Ni yang didapatkan pada katoda. Ya, kita udah pakai rumus 1A dan 1B. Contoh berikutnya, contoh ketiga. Sejumlah arus dapat mengendapkan 21,6 gram perak dari larutan AgNO3. Jika arus yang sama dialirkan selama waktu yang sama ke dalam lalehan AlCl3, pertanyaannya, berapa gram aluminium yang dapat diendapkan? Dalam hal ini, kita bisa mengetahui jika ada arus yang sama, waktu yang sama, maka kita bisa menggunakan rumus yang nomor 2. Di sini yang diketahui adalah massa dari perak, yang ditanyakan adalah massa dari aluminium. Berarti W dari perak itu kita ketahui sama dengan 21,6 gram. Kemudian W dari Al yang mau kita tanyakan, ini ada berapa gram? Maka menggunakan rumus yang kedua adalah W-nya Ag per W-nya Al sama dengan E-nya Ag dibagi E-nya Al. W-nya Ag kita ketahui sama dengan 21,6 gram dibagi W-nya Al sama dengan Ag. Ag itu adalah Ag plus tambah NO3 minus. Maka Ag-nya adalah plus 1. Berarti ini AR-nya adalah 108 dibagi 1 dibagi 27 AR-nya Al dibagi valensinya 3. Sehingga kalau kita hitung adalah 21,6 dibagi W-nya Al sama dengan 108 dibagi 27 dibagi 3 adalah 9. Maka bisa dong kita menghitungkan W dari Al. Ini kalau misalkan dihitung di pensilang ya, tetapi kalau tidak begini. Ini komanya saya hilangi. 108 ke 216 itu adalah 2 kalinya. 2 kalinya, tetapi ini geser koma 1. Kalau gitu, yang 9 juga sama. 2 kalinya tuh 18, geser ke kiri 1, berarti sama dengan 1,8 gram. Inilah massa dari Al. Nah, kita udah menggunakan rumus yang nomor 2. Selanjutnya, kita mau masuk ke nomor 4. Sebanyak 1 liter larutan CuSO4 dielektrolisis dengan menggunakan muatan sebesar 0,1 Faraday. Ini ada soal yang lain. Tentukan pH larutan setelah elektrolisis tercapai atau terbentuk. Ada satu pengertian dulu, kita sampaikan begini. 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday. Sehingga kalau ada 0,1 Faraday,
sama dengan 0,1 mol elektron. Kita lihat di sini, karena yang ditanyakan pH, sementara pH harus ada hubungannya dengan H+ atau H-, maka di elektrolisis ini di anodanya akan terjadi air yang mengalami nanti akan menjadikan H+ dan O2. Nanti yang kita mau pakai yang H+-nya. Kita selesaikan ya. COSO4 yang terjadi di anoda. Nih, COSO4 menjadi CO2+ tambah SO4 2-. Yang di anoda yang kita selesaikan. Yang anoda, karena dia sisa asam oksi, maka 2H2O akan menjadi 4H+ ditambah O2 tambah 4 elektron. Karena kita menggunakan Faraday, maka 0,1 Faraday sama dengan 0,1 mol elektron. Maka ini atau begini ya, sebentar. 0,1 mol elektron sama dengan 0,1 Faraday. Maka yang 4 elektron ini adalah 0,1 mol elektron. Ini untuk 4 koefisien. Jika di sini ada 4 koefisien, maka ini adalah juga 0,1 mol elektron. Karena kita mau mencari H+-nya, maka yang namanya H+ ini kalau dijadikan molaritasnya dulu, berarti molaritasnya sama dengan 0,1 mol. Lihat volumenya. Volumenya 1 liter dibagi 1 liter. Maka kalau 1 liter sama dengan 0,1 molar. Sehingga yang namanya H+ sama dengan, karena ini valensinya 1, berarti H+-nya juga 1 kalikan 0,1. 0,1 molar atau sama dengan 10⁻⁻1. Maka kalau mau mencari pH, pH sama dengan min log H+ sama dengan min log 10⁻⁻1, maka pH-nya sama dengan berapa ini? 1. Nah, maka untuk soal nomor 4, kita bisa juga mencari pH dari perhitungan seperti ini. Maka pH yang dimaksud adalah 1. Ya. Oke. Masih ada satu lagi soal nomor 5. Di dalam elektrolisis larutan COSO4 menggunakan elektroda inert itu CPTAU, dihasilkan sekian liter gas STP di anoda. Massa endapan yang didapat di katoda adalah berapa gram? Dari soal yang sudah ada, berarti kita ketahui tadi, jika, ini kalau di elektrolisis jadi elektrolisis ya, tapi tadi kita sudah tahu, kalau di katodanya ini adalah nanti akan terbentuk logam Cu, kemudian yang di anoda ini adalah apa nih gasnya tadi? Ada gas O2. Gitu ya. Nah, kita selesaikan dulu. Yang di O2 ini kita kan masih pakai liter STP, berarti kita cari mol, kita cari massa. Atau nanti kita mau pakai rumus yang nomor 2. Gitu ya. Maka oksigennya ini adalah 0,224 liter dibagi 22,4. Sama dengan berapa ini? 0,01 mol. Massanya sama dengan 0,01 mol dikalikan MR-nya O2 itu adalah 32. Jadi ini sama dengan 32 geser ke kiri 2. Itu 2 berarti 0,32 gram. Gitu. Kemudian kita mau menghitung. Maka W dari O2 per W dari siapa nih? Katoda ya, Cu ya. Cu sama dengan E dari O2 dibanding E dari Cu. W-nya O2 kita dapat dari sini tadi 0,32 gram. WCU yang ditanyakan. Nah, E-nya O2 itu kita lihat tadi AR dibagi valensi. Maka ini adalah 16 valensinya 2. Sedangkan Cu itu adalah 63,5 dibagi 2.
Duanya bisa kita coret begini. Maka adalah 0,32 dibagi W-nya CU sama dengan 16 dibagi 63,5. Berarti bisa kita hitung W dari CU adalah ini termasuk 2 kalinya tapi geser ke kiri 2. Berarti ini juga bisa 2 kalinya, berarti 127 geser ke kiri 2. Berarti sama dengan 1,27 gram. Inilah massa CU yang didapatkan di katoda. Teman-teman, demikian yang saya sampaikan untuk latihan hukum Faraday. Semoga menambah pemahaman dan bisa mengerjakan latihan soal sehingga dapat mengerti dan memahami dengan sangat baik. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu.